Saya ubah polanya. Sebelum saya ke Bang Andre, bahkan juga ke Mas Arya Bima, saya minta kalkulasi politik dari Bang Hensat. Kalaulah bertemu, oke, bertemu nggak apa-apa. Formalitas namanya juga momen lebaran. Tapi kalau mengarah kepada koalisi, kemungkinan ini benar ke arah sana, ini seperti apa? Apa yang menjadi penghambat? Pak Jokowi kah atau bagaimana? Ini kalau koalisi pembicaranya lain lagi nih. Kenapa? Karena PDI Perjuangan punya pengalaman jadi oposisi. Dan dia sukses jadi pemenang pemilu 3 kali. Dan kadernya menjadi presiden. Jadi buat PDI Perjuangan, berada di luar pemerintahan menurut saya bukan masalah besar. No problemo ya? No problemo. Apalagi kalau kemudian PDI Perjuangan di luar pemerintahan, PKS di luar pemerintahan, itu sangat mungkin ada rekonsiliasi tuh antara nasionalis dan Islam misalnya. Jadi sebetulnya ada poin menguntungkan juga. Tapi kalau kita berbicara tentang hanya pertemuan antara Pak Prabowo dan Ibu Mega, ini Pak Prabowo nih perannya sebelum bertemu tuh harus bisa jadi juru damai dulu nih antara Ibu Mega dengan Jokowi gitu. Karena menurut saya masih ada hambatan. Nah, ini kayak polisi tidur sebenarnya bisa sih terus gitu, cuma agak ngejeglung aja gitu. Ini kalau kemudian polisi tidurnya ini agak ditipiskan sehingga jalannya bisa agak rata dan lancar, ini akan bagus gitu. Nah, menurut saya itu dulu karena ada sebuah kisah yang belum selesai antara Pak Jokowi, Gibran dan Ibu Mega. Mas Abim, benar tidak bahwa tidak ada persoalan pribadi antara Pak Prabowo dengan Bu Mega, tapi yang jadi problem dan bisa menjadi hambatan iya atau tidak adalah Pak Jokowi, dan peran sentral dari Pak Prabowo adalah untuk menjadi jembatan juga mengguyupkan dua tokoh yang memang satu keluarga harusnya. Jadi dulu kalau ya. bicara jembatan, bukan Pak Jokowi yang jadi jembatan, Pak Prabowo yang menjadi jembatan malah di sini. Mas Abim, boleh dijawab? Ini, Mas Henry, menurut saya pertemuan antara dua tokoh besar seperti Pak Prabowo dan Ibu Mega ini adalah pertemuan yang menurut saya sangat penting bagi masa depan bangsa ya. Sekali lagi terlepas apapun hasil dari pertemuan itu. Karena di dalam setiap pertemuan, kalau dua tokoh bangsa, itu pasti ada kesepakatan untuk bangsa. Kesepakatan ke depan itu harus diformulasikan seperti apa dalam konteks kita mungkin pasca Pilpres dan Pileg. Ya. Dan yang lebih penting lagi, bagaimana pertemuan itu untuk menunjukkan bahwa tidak ada permusuhan di antara misalnya Pak Prabowo dan Ibu Mega. Ya. Walaupun sekali lagi bahwa Pak Prabowo maupun Ibu Mega saling menghargai, ya, saling menghargai masing-masing, bisa berjalan sendiri-sendiri dengan tujuan masing-masing, dengan visi dan misi masing-masing untuk perkembangan kemajuan bangsa ini ke depan. Namun sekali lagi bahwa yang paling penting itu menurut saya bertemu. Dengan bertemu, setelah bertemu tentu Pak Prabowo akan tahu jalan pikiran, tahu pendapat Ibu Mega, tahu pendirian Ibu Mega, ya. Dan disitulah Ibu Mega punya sikap dan Pak Prabowo punya sikap. Nah, ini adalah sesuatu yang penting untuk 5 tahun ke depan. Nah, kalau pertemuan itu hanya selalu diformulasikan, sekali saya katakan, hanya sekedar koalisi, bagi-bagi kursi, atau berbagi kekuasaan, itu menjadi sekedar hal-hal yang dinilai hanya sekedar untuk kepentingan partai atau kepentingan kelompok ya, dengan mengabaikan berbagai hal persoalan-persoalan yang perlu dirumuskan secara bersama-sama untuk bangsa ini ke depan. Nah, dalam posisi ini saya kira pertemuan itu sangat baik kalau memang dilakukan berdua dulu Pak Prabowo dan Ibu Mega. Karena ke depan suasana itu akan banyak epicentrum politik itu pada Ketua Umum Partai PDI Perjuangan dan Ketua Umum Partai Gerindra yang kebetulan satunya menang Pilpres kalau disetujui nanti oleh MK, yang satunya menang Pileg. Saya kira itu epicentrum politiknya. Saya boleh deh ke Bang Andre karena dari tadi jawaban Mas Abim
saya sudah sebut nama Pak Jokowi, tapi nggak disebut Mas Habib. Bisa menjadi sinyal memang belum baik-baik saja nih hubungan ini. Nah, Bang Andre, apakah ini tandanya saya memang tidak mau? mengatakan belum. Oke, baik. Memang hubungannya tidak baik. Wow, dipertegas lagi. Nah, Bang Andre, ini Iya, berarti hubungannya PR tidak besar baik. juga untuk Pak Prabowo untuk mendamaikan Maka juga ya dengan pertemuan berdua dulu deh, itu, Bu Mega jangan dengan Pak bicara Prabowo. damai dulu, Ya. Caca. Oke, Mas Habib. Pertemuannya lebih Pak Prabowo dan Ibu Mega. Nah, penting sekali, Bang Andre. Ini Caca memprovokasi Mas Bimo. Enggak. Jadi gini Ca, intinya tadi Mas Bimo senior saya, pimpinan saya di Komisi 6 itu sudah menyampaikan bahwa pertemuan silaturahim itu kalau terjadi tentu akan membawa kebaikan bagi bangsa dan negara. Apapun hasil pertemuan itu. Karena sekali lagi Caca, ini yang dipegang oleh Pak Prabowo. Suatu bangsa bisa menjadi negara maju kalau elitnya guyup dan rukun. Nah, ini dulu. Kita harus mempertontonkan kepada rakyat bahwasanya kita boleh beda partai, beda calon presiden, beda kubu politik, tapi setelah kontestasi, para elit ini harus mencontohkan kepada masyarakat, kepada rakyatnya, meskipun beda pilihan, kita tetap guyup, kita tetap bersatu, kita tetap bersama-sama dalam rangka menjaga keutuhan NKRI yang kita cintai ini. Nah, inilah inti pertemuan para tokoh. Nah, apakah nanti pertemuan itu berujung, apakah nanti koalisi, bergabung, ya itu tergantung hasil silaturahim dan pembicaraan ke depan para tokoh dan pimpinan. Yang jelas seperti disampaikan Mas Bimo, kita harus guyup, intinya itu. Nah, apalagi nanti ya pertemuan insya Allah akan terjadi seperti disampaikan oleh Mas Hasto, Mbak Puan, dan berbagai tokoh yang ada. Insya Allah setelah Mahkamah Konstitusi memutuskan. Kalau tidak salah MK itu kan memutuskan tanggal 22 April Mas Bimo. Nah, tentu setelah itu akan ada pertemuan kan masih bulan Syawal. Silaturahim Lebaran masih kita laksanakan. Pak Prabowo dan Bu Mega bisa saja makan nasi goreng buatan Bu Mega lagi atau makan ketupat sayur karena masih masa Lebaran. Jadi intinya gitu, Cak. Kita harus memastikan bangsa ini harus guyup para elitnya. Kalau guyup dan rukun, ya insya Allah masyarakat pun guyup dan rukun. Intinya begitu, Cak. Jadi apakah nanti akan ada lanjutan atau apa, itu serahkan kepada para pimpinan. Ya betul ya Mas Bimo? Kita doakan saja bangsa ini guyup, rukun, pemerintahan ke depan semakin baik, bermanfaat bagi seluruh rakyat Indonesia dan Indonesia ekonomi semakin maju. Itu harapan kita bersama. Baik, kalau berbicara mengenai politik formalitas bahwa keguyupan ini pasti diinginkan oleh semua pihak ya, tapi tidak tahu di balik ini sebenarnya apa yang menjadi. Nanti Mas Habib dijawab. Bang Hensa, saya mau tanya, agak beban berat ya, bahwa pertemuan ini akan terjadi atau tidak terjadi, ini apa yang mungkin bisa melatar belakanginya? Ini politik, semua bisa terjadi. Hari ini kita bisa bicara bahwa mungkin akan bertemu, bisa juga tidak. Jikalau dalam prosesnya nanti ada sesuatu hal yang luar biasa, tidak tahu Pak Jokowi tidak mau atau mungkin publik, masyarakat, pemilih PDIP tidak mau ada pertemuan ini, sesaat lagi pemirsa.